Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ujang Priyatna. Bapak adalah wali kelas 3C. Saat ini Bapak tinggal di perumahan 1 Blok F nomor 23. Anak-anak, selain mengajar dan menjadi wali kelas di 3C, Bapak memiliki tugas tambahan, yaitu sebagai pembina pramuka penggalang putra dan pembina ekstrakurikuler tari. Anak-anak, pada saat ini kita belum dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung atau tatap muka, akan tetapi kita belajar secara daring. Untuk itu, Bapak menghimbau kepada orang tua di rumah untuk dapat selalu memantau anak-anaknya belajar sehingga tidak tertinggal materi pelajaran. Demikianlah perkenalan dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan subtema 1 yaitu ciri-ciri perkembangan makhluk hidup, dan subtema 2 yaitu perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah anak-anak, makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu cukup beragam. Antara lain adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Nah anak-anakku, adapun ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama adalah bergerak, yang kedua adalah bernafas, kemudian yang ketiga adalah berkembang biak, kemudian yang keempat adalah tumbuh, kemudian yang kelima adalah makan, dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Anak-anak, salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar kita adalah cicak. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, marilah kita nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding secara bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah anak-anak, dari syair lagu Cicak-Cicak di Dinding dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya cicak adalah salah satu makhluk hidup. Bagaimanakah cara kita membedakan cicak itu adalah makhluk hidup atau bukan? Nah yang pertama yang bisa membedakan cicak adalah makhluk hidup atau bukan, pada syair lagu Cicak-Cicak di Dinding, yang pertama adalah cicak itu dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Kemudian cicak makan, yaitu makanan cicak adalah nyamuk. Baik. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya cicak adalah salah satu makhluk hidup. Cicak berkembang biak dengan cara, ya benar, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak, marilah kita mencermati kembali syair lagu dari Cicak-Cicak di Dinding. Dari syair lagu Cicak-Cicak di Dinding terdapat dua tanda. Yang pertama adalah tanda pendek dan yang kedua adalah tanda panjang. Tanda pendek ini digunakan untuk membedakan lagu dengan nada yang pendek. Kemudian tanda panjang kita gunakan untuk membedakan lagu yang bernada panjang. Contohnya adalah pada baris pertama, cicak-cicak di dinding, maka dia memiliki pola titik, 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 titik panjang. Kenapa yang terakhir panjang? Karena pada syair baris pertama, pada kata terakhir itu memiliki nada yang panjang. Baik anak-anakku, untuk berlatih silahkan anak-anak menemukan atau mencari pola lagu Burung Kutilang. Apakah anak-anak sudah bisa menyanyi lagu Burung Kutilang? Baik, kita akan nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi,
bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili. Nah, baik anak-anak, silakan carilah pola lagu burung kutilang seperti pada syair lagu Cicak-cicak di dinding. Anak-anak, hewan atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu sangat banyak dan beragam. Tidak hanya cicak, ikan juga adalah salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ikan berkembang biak dengan apa? Iya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan cicak. Kemudian Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sebutkan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Akan tetapi cicak hanya dapat menghasilkan 3-5 butir telur, sedangkan ikan mampu menghasilkan ribuan telur. Nah, anak-anak perhatikan cara menulis dan membaca bilangan berikut ini. Bilangan ini dibaca 1000. Kemudian bilangan di bawahnya dibaca 1500. Bilangan berikutnya dibaca 2000. Bilangan di bawahnya dibaca 2250. Nah, anak-anak, untuk berlatih mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil dan terbesar, Bapak akan mengirimkan tugas melalui WA Paguyuban kelas 3C. Selanjutnya kita akan belajar tentang subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, pada subtema 1 kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Nah, anak-anak, cara bergerak setiap makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan dan tumbuhan, itu berbeda-beda. Nah, manusia itu bergerak dengan cara berjalan. Kemudian seperti yang ada pada syair lagu Cicak-cicak di dinding, cicak bergerak dengan cara merayap. Kemudian jika kita amati bagaimanakah cara bergerak ikan? Ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, anak-anak, silahkan diskusikan dengan orang tua kalian atau saudara kalian, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, baik, yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Anak-anak, manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian ikan bernafas dengan menggunakan insang. Kenapa dengan menggunakan insang dan berbeda dengan alat pernafasan manusia? Karena ikan hidup di dalam air. Kemudian yang ketiga, tumbuhan bernafas dengan menggunakan daun, yaitu dengan media stomata yang digunakan untuk bernafas pada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh. Tumbuh adalah bertambahnya panjang, ukuran, dan berat. Nah, anak-anak, silahkan kalian amati apakah tinggi anak-anak dan berat anak-anak masih tetap sama atau berbeda ketika anak-anak sedang berada di kelas 1 atau duduk di kelas 1? Nah, tentunya akan berbeda. Anak-anak akan tumbuh semakin besar dan tinggi. Kemudian juga semakin berat. Itu berarti bahwa anak-anak mengalami masa pertumbuhan. Kemudian pernahkah anak-anak mengamati pertumbuhan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak? Contohnya adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur dieram oleh induk ayam. Kemudian menetaslah dia menjadi anak ayam dan kemudian menjadi ayam yang dewasa sehingga bertelur kembali. Sama dengan tumbuhan, contohnya adalah biji kedelai. Biji kedelai apabila kita tanam, yang pertama dia akan berupa biji,
kemudian selang beberapa lama akan menjadi kecambah dan kemudian akan tumbuh daun sehingga berbuah kembali. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah makan. Nah, anak-anak, apakah makhluk hidup memerlukan makan dan minum? Ya, seluruh makhluk hidup itu memerlukan air dan makanan. Manusia memerlukan sebagian tumbuhan dan hewan untuk makan, dan juga hewan memerlukan sebagian tumbuhan untuk makan. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Anak-anak, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangnya itu berbeda-beda. Contohnya adalah pada manusia. Apabila kita melihat atau terkena sinar yang sangat menyilaukan mata, maka dengan seketika kita akan menutup mata. Kemudian contoh yang lain adalah terdapat pada tumbuhan putri malu. Apabila kita menyentuh daun putri malu, maka daunnya akan mengatup. Dan contoh pada hewan yaitu hewan landak dan kaki seribu. Apabila kita menyentuh landak, maka dengan sendirinya landak akan melindungi diri atau dengan cara menggulung. Kemudian untuk kaki seribu, apabila disentuh maka dia juga akan melindungi diri dengan cara menggulung. Nah, itu adalah contoh dari makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Demikianlah pembelajaran dari subtema 1 dan subtema 2 pada kesempatan kali ini. Untuk tugas-tugas dari subtema 1 dan subtema 2 akan Bapak kirimkan di WA Paguyuban Grup kelas 3C. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.